Oke, kita balik ke saham ya. Bang. Nah, kalau kita lihat saham, sayangnya beda sama kripto. Di saham tuh regulasinya banyak, aturannya banyak. Tapi ya resikonya juga lebih rendah. Mitigasi profil resiko kalian juga di sini jauh-jauh lebih rendah dibanding dengan kripto. Nah, itu bedanya. Ada tuh banyak tuh yang japri aku yang bilang ngapain aku beli big banks, dapat dividen 3-4%. Di kripto aku satu hari bisa dapat. Iya, tapi itu bisa hilang juga dalam satu hari. Kalau memang ini memang lagi momennya bullish, nanti udah mulai koreksi pindah ke altcoin, habis itu altcoin mulai koreksi pindah ke micin. Nah, di situ itu kan udah mulai kayak mungkin udah mulai coba mitigasi resiko gitu. Tapi altcoinnya itu yang menurutku yang paling momen aha momen atau jackpot momen itu begitu kalian bisa dapat di altcoin seasonnya. Karena altcoin season kalau bisa naik itu udah bukan kayak Bitcoin yang naik 100%. Kalau Bitcoin 100% ya dia mungkin bisa 1000%, 2000%, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Kalau altcoin seperti itu. Sama kayak second liner. Kalau blue chip itu udah naik 5%, second liner itu udah 20%, 30% biasanya. Nah, kalau untuk saham sayangnya ya itu masih ada outflow dari foreign cukup besar. Hampir setiap hari. Udah dari akhir 20-an Februari sampai sekarang. Nah, aku sendiri melihat ada potensi untuk market support yang di 7250 ini breakdown lalu turun ke bawah. Nah, saat ini terjadi, yang perlu kalian lakukan itu adalah buy big banks. Big banks itu saat ini semuanya lagi mengarah-arah ke koreksi. Kalau kita lihat Broksum juga distribusinya gede banget. Hari ini aja ZP itu keluar 153M gitu. Makanya aku lihat BBRI, sayangnya ini gapnya tuh udah nutup ya. Ini udah nutup sayangnya gapnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalian perhatiin foreign udah mulai jualan tuh. Last time foreign jualan, BRI-nya turun. Kemudian ini jualan, BRI masih sideways nih. Nah, ini tunggu waktu untuk koreksi menurutku. Titik beli nomor 1 pertama adalah 6.000 atau 59. Next adalah 5650. Biasanya kalau udah sampai ke 5650, MA200-nya tuh udah mulai naik perlahan. Ya, brandnya nanti kita bahas. Oke, itu BRI. Lalu BNI. Ini juga foreign udah mulai distribusi. Ini AK net sell, RX net sell, net buy-nya YP. Nah, Mandiri sendiri ini ada potensi dia menuju trendline yang ada di sini. Trendline di sini tuh 58 sampai 56. Kalau dia tembus tuh enggak apa-apa, wajar. Karena ini tuh pakai aritmik bukan logaritmik. Kalau pakai logaritmik harusnya dia agak spare sedikit ke bawah. Enggak perlu out. Ada potensi koreksi tapi belum tentu kena sama kalian punya average kan. Jadi kalau kalian punya average di bawah-bawah ya nggak perlu out. Keep aja kenapa. Ini Ondo baru di live comment langsung 10%. Tadi dibahas ya kayaknya. Ya cocok. Kalian gulung dulu pindahin sebagian dana kalian ke kripto. Nanti udah mulai koreksi. Baru pindah lagi ke saham. Cocok. Coba Stockbit aplikasi for Windows. Yo, itu very cool. Saya punya. Masa saya nggak punya tuh? Masa kamu ajarin saya tiap hari pakai Stockbit? Oke? Nah, lalu Medco. Nah, ini termasuk second liner nih. Medco hari ini BK Akum, LG Akum, AK Akum, dan you know lah kan, ini salah satu saham favorit kita, saham kesayangan saya. Di beberapa hari lalu story yang saya mau bilang itu gini, aman saat ini tuh harganya all time high 8.500. Kalian boleh cek nggak di 8.500 tuh market cap aman berapa? Coba kalian cek di sini bisa nggak?
Gimana sih cara lihatnya? Valuation kali ya? Bukan. Berapa sih market cap Aman? 616 T. Nah, 616 T, bayangkan hampir 1000 triliun. Kita anggap ini kan saham, kalau dijual kan nggak bisa. Aman itu kalian boleh lihat kepemilikan Medco di Aman itu sebesar hampir 20%. 20% dari 600 triliun itu berapa? 120 triliun. Market cap Medco sendiri cuma 29 triliunan gitu. Ya kita nggak usah anggap 20% dari 600 triliun lah ya. Kita anggap 600 triliun, kita diskonkan aja. Diskonkan 90% boleh nggak? Jadi 60 triliun. Nah 20% dari 60 triliun itu masih 12-an triliun untuk Medco. Sumbangsi valuasinya itu bisa. Ya masa sih Medco ke 1.500 nggak bisa gitu loh. Nah sementara kalau aku lihat dari Broksum, ini kan harusnya kalian punya lah ya kalau sering ikut. Planku adalah aku tuh 1.200 sampai 1.100 aku beli planku. Nah puji Tuhan low-nya tuh 1.105, selisih 1 tick doang. Nah kalau kita lihat dari bottom sini sepanjang ini dari 16 Januari yang akum tuh siapa sih? Setahu aku BB 220 miliar. Aku tuh paling suka kok model Broksum begini. Model Broksum retail jualan, tapi broker-broker kakap beli. Nah ini biasanya something yang begini. Nah average beli mereka 1, 2, 30. Jadi kalau sekarang kalian mau beli mahal, aku bisa bilang ini mahal. Nah kecuali dia turun ke 1.3, ya boleh lah kalau turun ke 1.3 atau ke 1.2 50 lah maksimal, targetnya ke 1.500 ke atas. Kalau dari pattern cup and handle targetnya sih ke 1.600 ke titik tertinggi ini. Begitu Medco di sini itu Aman tuh belum all time high loh, bayangkan. Sekarang Aman all time high, Medco-nya masih di sini, jadi ini murah menurutku. Logika bodoh aja. Dan kemudian kalian lihat sendiri ini akumulasinya begitu luar biasa. Pindah barang dari retail, dari broker-broker retail pindah semua ke broker-broker kakap. Pakai stop bit lah. Iya waktu aku live tuh masih 1.200-an. Dan aku diceng-cengin sama yang di grup nih, tahu lah nih, investor gorengan nih. Aku diceng-cengin nih sama dia. Kok Medco kan belum kena 1.200. Waktu itu gue bilang di grup, waduh Medco udah hijau aja gitu. Padahal memang belum kena. Yang bilang kena siapa? Gue chat tuh tiap hari, nggak dibales sampai sekarang. Ini Medco udah 1.300-an, udah hampir kena target. Nggak dibales sampai sekarang, di-read aja nggak. Ayo dong, gentle dong. Oke, jadi Medco menurutku kalau sekarang mau average up 1.300 sampai 1.200-an something. Nah, kalian boleh lihat Medco tahun ini tuh bakal banyak melakukan corporate action. Itulah saya sukanya sama saham, adalah ada certainty yang bisa kita pegang, ada landasan underlying yang bisa kita pegang, ada landasan fundamental yang bisa kita analisa. Nah itu yang aku suka, kita bisa ketemu muka komisarisnya, kita bisa ikut RUPS-nya, meskipun cuma punya 1 lot, kita bisa lah minta aqua ataupun roti gratis kalau ada RUPS. Oke, itu Medco. Lalu ISO, apa lagi nih, bahas apa nih? Akra tuh salah satu yang very good. Nah kalau kalian lihat ini Akra dengan Medco kurang lebih Broksumnya. Cuman kalau di Akra sellernya tuh agak-agak lebih pro lah ya. Seller dari Akra tuh lebih gede. Broker-brokernya lebih kakap, tapi yang nampung juga kakap. Ini BB sendiri dari Januari awal sampai Maret udah beli 150M di 1646. Ini nggak rendah loh. Ini lumayan tinggi. AK juga 16-an, makanya kemarin aku bilang Akra di bawah 16 beli. Nah Akra sendiri, ini kan aku udah bahas kan di live kan, sering malahan. Nah targetnya 1.008 dan ini udah hampir kena. Jadi kalau untuk beli I say no. Untuk saat ini aku bilang enggak. Kalau mau beli ya 1.007, tapi agak beresiko 1.007. Lebih baik, lebih murah lagi kalau kalian nunggu di bawah 1.006. Kalau sekarang aku bisa bilang agak mahal kalau mau beli. Oke. Ali, kita coba lihat. Ali ini kayaknya udah kelar deh.
Balik 400 lah kalau Ali. Ini kalau mau spek tuh di 400. Ini memang bukan saham yang untuk kita hold untuk jangka panjang tuh enggak. Gini, ini tuh ada pihak yang keluar, NI Bank. Ini kan kalian tahu bukan sembarangan broker juga NI. Keluarnya dalam 3-4 hari ke belakang itu agak gede. Tapi bagusnya ya, baiknya itu ada foreign yang makan terus. Levelnya 650. Menurutku nih, ini besok tuh koreksi. Senin tuh koreksi terakhir tuh. Sampai 400, mendekati 400 maksimal. Karena dia 400 tuh batas balik sebelum dia rally. Sementara foreign masih akum terus menurutku ya. Kalian boleh lihat nanti di 400. Kalau ada rejection, itu boleh di try tuh. Gitu. BNGA bagus nih, ada rejection, ada candle hammer. Hari ini berkonsumsi netral aja, tapi yang beli lumayan KK, BBXL, yang jual kebanyakan retail. Oke. Nah, terus ada satu saham yang saat ini menurut aku lagi reversal. Aku post INKP tuh di sini. Februari 28. Kemarin nih aku post kemarin. Hari ini tanggal 1, iya kemarin nih. Sayangnya koreksinya nggak dapet tuh. Tapi kalau aku lihat INKP memang ada arah dia untuk ke MA 200. Puji Tuhan, kejadiannya begini. Nah, kenapa? Alasannya gini. Kita nggak usah lihat candle yang di sini dulu. Ini kan udah kejadian. Kita nggak usah lihat dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalian perhatiin masa sideways INKP. Itu ada foreign yang lumayan akumulasi. Oke. Nah, kalau kita tarik dari 2 Februari, awal Februari sampai 2 Februari, yang ini saya exclude ya. Dari tanggal 29 saya exclude, berarti saya masukin 28. Tuh. Ini kayak kalian perhatiin ada BK, ada AI, ada CC. CC tuh belakangan bisa sering dipakai penggerak motor-motor, penggerak saham juga. Dan aku lihat ini ada akumulasi nih. Nah, kemudian kita coba lihat frekuensi analyzer. Nah, frekuensi analyzer INKP ketika dia sideways, nah itu banyak yang spikes, dan itu pertanda bahwa ini tuh ada big player yang entry. Nah, that's why INKP menurutku ini menarik nih. Ini ada arah-arah reversal. Cuman kalau untuk sekarang belinya di berapa? Hari ini kan 1 Maret. Kita coba lihat per hari. Ini salah nih. Per hari ini 2023 lagi. Pantas tadi gue bingung. Sorry. Pantas tadi gue bingung. Nah, per hari ini aja CC beli 28 miliar sendiri. Nah, foreign memang keluar hari ini, tapi whatever is it, harganya naik, akumulasinya ada. Nah, kalau kalian mau beli, menurutku lebih baik di 88 sampai 84. Sampai 82 deh. Agak lebar nih memang. Ini lebih aman karena koreksi dari INKP next itu akan nge-create pattern cup and handle atau inverted head and shoulders. Ini anggap cup lah ya. Nah, ini menurutku jangan sampai skip nih. Laporan keuangan INKP kemarin bagus, udah keluar kemarin, tapi kita beli bukan karena laporan keuangan. Dan harga pulp and paper juga lumayan naik. Kalau pattern ini kejadian, maka target dari INKP itu balik ke titik dia mulai bearish di sini. 10.000. Menurutku ini udah saatnya lah reversal. Nah, ini ada potensi ini untuk reversal. Oke. Nah, selanjutnya nih. Tekim aku nggak begitu bahas karena kalau INKP Tekim sama aja. Kalau aku lihat Tekim sama INKP, aku lebih menariknya INKP karena di Tekim akumulasi sama chart patternnya tuh belum begitu kelihatan. Jadi aku lebih better ke
INKP. Lalu Excel. Nah, waktu kita live ya, ini kan belum ada nih, ya kan? Flagnya tuh masih ada tuh gambarnya, ininya belum ada, baru garis ini doang. Nah ini kejadian nih, kalau sekarang baru mau beli ya telat. Jadi Excel ini kan merger dengan Friend, dibeli, dan Friendnya itu dibeli di harga rendah, makanya Friendnya nggak kemana-mana, tapi Excelnya kenceng. Cuman kalau aku perhatiin Broksum, sebenarnya so-so ya, dibilang akum gede juga enggak, dibilang banyak seller iya. Jadi confident nggak bisa kenceng menurutku, ini areal selling nih. Sorry to say, menurutku ini target udah sampai untuk Excel. Dia akan game changer baru kalau dia bisa ngelewat ascending triangle ini. Oke. Nah ini kalau di kripto ya, udah begini nih. Sayang ini bukan kripto, ini saham. Jadi menurutku ekspektasi untuk dia break kemudian ke 3.300 boleh-boleh aja, tapi not that soon gitu, nggak secepat itu, karena kita lihat sellernya aja tuh udah banyak. Nah inilah enaknya saham, kita bisa lihat, bisa pakai Broksum juga. Kalau di Bitcoin tuh nggak bisa, bener-bener blank chart doang. Nah ini bisa balik ke 2.400 dulu tuh untuk Excel. Nah ini kalau kripto ini udah begini-begini nih, Ciputra one of the best stocks tahun ini. Nah ini Ciputra udah break nih, udah lanjutin aja rally-nya ke 1.400. Targetnya tuh cuma 1.400. Hari ini CC beli sendiri, sellernya retail ya, ini agak gede tapi kecil-kecil sellernya dibanding dengan buyer tuh. Nah ini ya, 3 seller utama aja tuh nggak setara, nilainya nggak lebih gede dari buyer yang paling atas. Nah target Ciputra sih, targetku 1.400, karena dari Inverted NSL dari sini planku aku 1.400. Ini udah 80% target lah ya. Kalau kalian mau beli lagi, kenapa nggak waktu di sini? Kenapa waktu di sini? Kalau kamu mau beli Bitcoin juga, kenapa waktu all time high? Kenapa nggak waktu di bawah? Oke, this one is good. Saya nggak ngerti kenapa Ciputra kencang, semua rekor nggak kemana-mana. Makanya saya perlu seorang fundamentaris juga nih untuk ngebahas. Nah nanti Senin atau Selasa ya kita undang Cicu Ai. Sebenarnya harusnya kemarin-kemarin sih, tapi aku yang nggak sempat. Sekali aku sempat, Cicu Ai nya nggak sempat, lalu waktunya nggak ketemu. Ntar deh Senin Selasa kita bahas soal cryptocurrency, altcoin yang kalian pegang. Micin nggak bisa dibahas. Lalu saham, lalu kita juga bahas komoditas dan peluang-peluang di market di ke depan. Kira-kira arahnya kemana gitu. Brand ya. Ya begini. Waktu kita live kemarin tuh posisinya di sini, sekarang udah di sini. Hot Ciputra sampai 6 bulan aman nggak? Kenapa harus 6 bulan? Kalau besok Senin udah sampai target, lalu selanjutnya koreksi, kenapa harus masih 6 bulan gitu? Jangan dibatasin pakai waktu kalau saham. Kalau kalian beli fixed rate ya batasinnya pakai waktu. Kalau di saham nggak bisa pakai waktu. NISP, let's take a look. Wah ini masih very strong uptrend, dakip aja lah udah. Targetnya ke 1.500 nih kalau kita lihat Fibo nih. Live-nya jam 7 dong, kalau jam 9 ngantuk. Iya saya juga ngantuk. Saya habis dari mall, sebenarnya nggak mau live malam ini, cuman aku udah janji, jadi aku harus lakuin. Nah next time kita bakal agak awal. Pani tuh menarik tuh, sekarang tuh murah. Sekarang tuh deket-deket areal average dari owner yang reg issue kemarin di 5.000. Nah menurutku kemarin nih Pani tuh koreksi, kan kenceng nih foreign akum nih 3 hari ke belakang naik. Lalu koreksi pelan-pelan, volumenya juga rendah. Nah ini kalau sideways menurutku nggak lama lah, main di sini paling jauh tuh main di sini. Nah koreksi ini tuh kayak per tuh, kayak pegas, koreksinya sehat. Kalau lewatin ini jadi cup and handle gede, lalu bakal rally lanjutan. Nah Pani ini salah satu saham yang pergerakannya mirip sama koin.
Nah kalau kalian lihat dari begini, ini tuh udah kayak koin. Tadi kan kita coba cek tuh altcoin, rata-rata ya chartnya kayak begini. Cuman bedanya time frame di koin lebih cepat. Nah kalau panik mungkin sideways-nya kayak ini ke ini, Oktober, November, Desember 3 bulan baru rally. Lalu koreksi lagi 2 bulan lagi. Kalau di koin seminggu break, seminggu break, seminggu break, udah crazy sih. Arko all time high menurutku masih keep aja, lanjut. Ali BK nampung terus ya, aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita lihat itu menurutku bottom tuh yang tadi yang aku bilang itu loh, yang sebelum rally itu. Saham yang masih murah 1000 gitu, tapi bukan yang murah, bukan pemula apa sih. Saham yang masih murah 1000, murah mahal kan bukan dari harga harusnya ya. ADMR di momen laporan keuangan keluar justru rekomendasiku adalah sell, bukan beli lagi. Rekomendasi beli ADMR ku tuh di sini, lalu di sini aku rekomnya sell. Percaya nggak? Justru saat laporan keuangan kenceng ya, ini Februari tanggal 28, 2 hari lalu, aku punya plan tuh justru sell. Karena ini tuh udah direses kuat banget. Mau laporan keuangan bagus atau gimana pun, kalau menurut Jess Livermore, menurut Darvas, begitu momen-momen laporan keuangan RUPS mau keluar, itu adalah saat yang paling tepat untuk jual sahamnya, bukan untuk beli. Nah ini tuh bahaya banget. Kemarin udah naik kenceng, menurutku justru naiknya ini tuh price in karena laporan keuangan. Begitu laporan keuangan keluar ya, kalau kita lihat yang akum PD, LGNI kemarin kan rata-rata foreign ya yang akum. Justru begitu laporan keuangan keluar, hari ini lokalnya yang TP. Nah ini kalau mau beli lagi di berapa? Menurutku di 1450 sampai 14. Jangan beli lagi di atas. Oke. Join grup Tele kalian boleh lihat di highlight story, judulnya join grup. Nah tapi menurutku saham saat ini ya masih so-so lah, mungkin belum bisa kasih kalian return yang 20%, 30% belum, karena likuiditas masih kering. Saat ini masih ramai ke cryptocurrency, ke Bitcoin. Santai aja dulu, makanya kita nggak boleh die hard sama satu instrumen. Ada semua tuh ada rotasinya. Nanti begitu Bitcoin all time high lewat, rally, setelah dia mulai koreksi, nanti altcoin season. Nah nanti aku mungkin bakal live itu juga buat kalian yang pengen dapat arahan di situ, pengen dapat gambaran chart di situ. Setelah itu micin season, setelah koin micin season, nah biasanya masuk ke rotasi bearish tuh. Nah setelah itu baru lah mungkin market saham ramai lagi. MBMA hari ini aku keluar, udah tidak menarik. Kenapa? Karena ini tuh udah pecah pattern double triple tops lah aku katakan. Nah pattern cup and handle ini tuh udah berakhir. Kemarin tuh kita beli di sini jual, beli di sini jual, beli sini jual, beli sini jual, udah 4 kali. Dan kali ini menurutku udah saatnya batasin resiko. Kenapa? Karena dia udah, pokoknya MBMA tuh jeleknya kenapa? Setiap di atas 700 muncul seller, setiap di atas 700 muncul seller. Nah kali ini sellernya tuh menang tuh. Bayarnya udah nggak confident. Nah kalau mau beli MBMA, next stop itu ada di 500. Nah kalian boleh tes kedua tuh di 520 sampai 500. Stop loss 495. Nah ini mungkin potensial loss 2%an. Tapi kalau dia balik ke 600, nah potensial profit kalian tuh 10 sampai belasan persen lumayan. BBTN, let's see. Ini masih one of my good betting ya. Jadi BTN mirip lah sama Ciputra ya. Double bottom udah pecah. Ini lagi volume pun meningkat, aktivitas foreign pun naik. Ini jangan kalian miss menurutku. Nah, rally Elliott Wave Bitcoin lagi. Rally Elliott Wave BTN. Ketahuan nih punya Bitcoin. Rally Elliott Wave dari BTN ini masih early dari wave 3 atau masih middle dari wave 3. Aku nggak bisa proyeksi wave 3 di berapa, tapi menurutku ya maksimal di sini di 1600 maksimal untuk wave 3. Nah selanjutnya naik lagi ke 1700 maksimal untuk BTN. Kalau bisa lebih dari itu syukur. Dan ini tuh mirip-mirip pergerakan BRIS. Nah kalian ingatkan BRIS saya suruh waspada karena ada potensi masuk ke wave 4. Nah ini tuh udah mulai nunjukin tanda tuh.
Udah mulai-mulai ada perlemahan. Nah, kalau kalian lihat MACD, harusnya ini udah divergence ya, harusnya. Tuh, udah divergence tuh. Nah, jadi kalau breeze koreksi, rising wedge ini pecah. Nah, ada potensi dia mungkin titik akumnya 24, 23 sampai 22. Nah, kita nggak tahu bottomnya di berapa, kita nggak tahu dia stop di berapa. Tapi kalau di viewku 22 itu udah match lah. Nah, lalu ada lanjutan rally ke wave 5. Wave 5 itu 2800 atau titik tertinggi di tahun 2021. Itu possible banget untuk breeze. Nah, ini nih yang mirip pergerakan kripto nih. Pani, breeze yang kenceng-kenceng gitu. MACD ada nggak di time frame kecil? Ada banget. Kalau memang kalian suka trading di time frame pendek. Aduh, saya nggak bahas film deh. NCKL. Belum lah ya NCKL ya. Belum lah. Jadi susah nih, jujur, untuk nyari time frame saham yang bisa kenceng itu saat ini tuh mungkin 2, 3, 4, 5 stok segitu loh. Yang kita dapat apa sih, kayak Medco, Akra, BNGA, NISP, Gajah Tunggal termasuk salah satu yang bisa lah. Tuh ini kemarin ininya enggak, tapi ininya kena tuh 1100 lalu mau ke 1200 lagi. Nah, menurutku sih Gajah Tunggal bakal potensinya itu ke, ini udah ada cup and handle nih, udah makin clear nih. Potensinya bakal ke 1300 dan 1400 titik tertinggi yang kemarin. All time high nggak sih? Oh enggak, all time high-nya di berapa tuh? All time high, oh jauh banget all time high-nya. All time high di 3600. Nah, sekedar balik ke sini tuh bisa lah, inilah mirip sama kripto lah pergerakannya. Tapi sedikit lamban. Inco aku juga belum. Banyak yang menggadang-gadang bahwa Inco tuh bakal reversal. Kalau aku lihat akumnya sih udah mulai ada ya, tapi masih belum gede. Hari ini aja LG sendiri beli 18M, nampung seller dari foreign, nampung seller dari ZP juga. Itu ada BB, ada BQ tuh biasa agak something tuh. Ini tuh bergerak lumayan kakap. Nah, kalau kita lihat ini patternnya ada nggak? Ini ada double bottom atau horn bottom lewat 4200 baru confirm. Kalau mau beli 4000, 3800. Kalau dia lewatin ini ke 4400, nah jadi inverted and shoulders tuh, lalu ke MA 200. Tapi udah atau belum, aku lihatnya masih 60%, 40%. 60% ke arah atas, 40% masih belum. Nah, aku masih nunggu nih. Kalau seandainya volumenya udah makin oke, flow-nya udah makin oke, akumnya juga udah makin oke, aku bakal kabarin ke kalian. Deal? Besok kita coba lihat malam bisa kita live nggak, atau hari Minggu. Nah, kita lihat pergerakan Bitcoin gimana dan kita coba lihatnya live deh ya. Kalau kita lihat trading view begini kan ya telat sedikit, tapi kan harganya bisa cocok lah. Oke. Pegio. Oke. Aku nanya, sorry ya, aku cuekin ya, sorry banget, minta maaf. Nah, Pegio ini bagus. Minta maaf ya, siapa yang bilang aku cuekin tuh? Jodeki aku minta maaf ya, aku cuekin orang ya. Oke, ini Pegio. Menurutku Pegio tuh balik ke 1320 bisa. Nah, yang counter di bawah tuh cukup lumayan sih. 7 Februari. Kita mesti narik dari awal Februari sampai sekarang. Ini akum nih, BB 66M. LG 4,3M. Ini ada seller tapi ditampung semua. Nah, ini 3 seller, 4 seller, 5 seller terkakap aja. Kalau kita kalkulasiin tuh nggak seberapa dengan yang beli di level 1200. Nah, jadi 1200 ke bawah kalau kalian beli sampai 1160 itu worth to buy. Nah, menurutku targetnya balik ke 1320 itu bisa. Nah, kalau kita lewat 1320 ini tuh jadi triple bottom. Yang ini diabaikan aja karena orang FOMO begitu masuk MSCI. Kalau udah triple bottom balik ini balik ke 1500, menurutku possible nih. Boleh dipantau. Oke, masih gue cuekin nggak? Enggak kan? Nah,
biasanya kalau begini cara ngelihatnya tuh kalian masukin indikator, frequency analyzer. Aduh. Gue paling benci moving average. Kalau kata orang Pontianak tuh nyemak. Frequency analyzer. Nih, kalian lihat nih. Nah, waduh. Wow, ini menarik sekali. Kenapa? Karena frequency analyzer kenceng-kenceng di saat sideways. Posisinya juga akumulasi. Nah, ini ada potensi untuk break nih ke atas nih. Gitu. Aku kan lagi pelihara Disqus nih. Siapa tahu ada seller Disqus mau kasih diskon atau mau kirimin ikan, aku terima loh. Iya, aku hanya pakai MA 200. Yang lain aku nggak pakai. Oke, ini udah hampir 1 jam. Aku nggak nyangka masih rame. Udah hampir jam 10. Besok atau lusa kita live lagi. Kita bakal bahas saham altcoin, saham cryptocurrency. Kemudian minggu depan aku bakal ngundang Cik Cuai. Kita bahas fundamental saham yang oke. Kita cocokin perbandingannya dengan pergerakan real di market. Semoga kita bisa cuan bareng. Ingat, kalau kalian punya Disqus, kirimin ya ke rumah aku 1. Thank you semuanya. Halo Cik Cuai. Ntar aku undang lagi ya Cik ya, hari Senin, Selasa atau Rabu ya. Ingat tuh yang punya Disqus tuh